Kembali lagi di Nggak Ada Podcast. Kembali lagi berdua podcast. Bener kan, Det? Bener kan? Bener kan? Benar. Iya, jadi ya berdua lagi. Kembali seperti biasa ya. Iya, kan gue ada dari episode yang kita berdua tuh. Episode berapa ya? 29. Kalau nggak salah. Enggak lupa. Ya, episode lalu lah ya. Ya. Kita kan berdua. Kayaknya nggak ada podcast, akalan hilang gitu kan. Ya benar. Akalan hilang gitu. Dan terjadi lagi gitu. Ya. Dan kalau terus-terusan kayaknya bakal ya udah gitu. Bakal jadi seperti itu. Nah, ini nih yang emang kayak yang enggak lah. Enggak sih, maksudnya ya enggak seperti itu, tapi ketika lu udah membiasakan hal yang enggak seharusnya, tapi lu biasakan terus-terus malah jadi nanti hal yang enggak seharusnya malah jadi biasa. Ngerti gak lu? Enggak. Jadi ini misal kayak gua ibarat katakan sholat itu kan wajib ya. Iya. Cuman lu biasa enggak sholat. Nah lama-lama lu nggak sholat itu lu malah jadi biasa. Ya iya, kayak yang udah pernah kita bilang juga, paham gue sebenarnya, paham. Ya kayak gue bilang sebelumnya ya kan, ya emang gini gitu. Ya gue nggak bisa memaksakan ya. Nggak bisa memaksakan dan nggak bisa menyalahkan juga. Iya, ini kan tiap orang punya yang kita semua bilang. Cuman kalau kita ngomongin lagi soal ini, kayak basi juga sih. Iya. Maksud gue, nggak ada solusinya. Nggak akan ada kecuali dia itu naruh titik prioritas. Iya. Naruh sih dia tahu nih waktunya. Ya bisa, ya iya gitu. Kasarnya lu punya uang 24 juta ya, lu mau rela nggak duit lu gua ambil 1 juta? Ya enggak lah kalau diambil tapi nggak ada. Iya, sama kayak waktu deh, lu buang-buang waktu lu sejam buat apa gitu gitu lu buang-buang waktu lu 1 menit ya kayak gitu contohnya gitu. 24 juta miliar gitu lu buang 1 menit, kira-kira lu akan kejar nggak orang itu? Ya, enggak ya, kalau cuma satu itu kayaknya buat apa gua ngabisin ya sama kayak waktu sama kayak waktu kayak gitu. Ya, gitu kan analoginya seperti itu. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi gue mau ngasih tahu sekarang itu buat orang-orang yang mau bikin podcast kayak kita nih, itu gampang banget. Ada aplikasi yang namanya Anchor. Itu cara pakai Anchor itu ribet gak sih? Nggak ribet banget, Mo. Kita cuma tinggal daftar akun. Nah di situ tuh habis lu daftar akun, lu bisa langsung bikin podcast lu sendiri sih. Noy, aplikasi Anchor itu bisa lewat HP nggak sih? Bisa banget tuh. Nah hebatnya si Anchor ini, dia bisa dipakai di mana aja. Lu mau dari laptop apa dari HP juga bisa. Dia tinggal download di App Store ataupun di Play Store juga sih. Jadi buat teman-teman yang mau buat podcast, mulai dari sekarang. Tapi gini, ini episode kedua. Berapa ya? 30 tuh. 35. Oh, gue juga lupa. Gue juga lupa. Asli, masa gue ngecek dulu anjing. Mohon maaf ya. Tolong gue. 34 gue rasa. Udah 35. Sebenarnya 35. Episode 35. Kita berdua lagi ngecekin kedua kalinya. 3 kali gitu. Ya kalau dihitung dari awal ya 3 kali. Yang sebelumnya kita bahas tentang nggak konsisten dan kembali lagi nggak konsisten gitu. Ya udah lah ya gitu. Buat teman-teman juga udah tahu juga. Gitu. Ya ini nggak ada podcast ya ini gitu. Apa adanya yang kita omongin emang kayak gini. Dan gue nggak mau pertemanan gue rusak cuma karena ini gitu. Enggak. Ya di belakang ini pun ya emang kita ngomongin cuman di belakang ini kita ngomong langsung juga kan? Ngomong langsung. Iya. Karena lebih seru ngomong langsung ya. Iya, kayak gue nggak suka sama lu aja, gue ngomong gitu. Yeah. Anjing det gitu. Kayak kemarin capek gue gitu sama lu, anjing gitu gue sih gue bangsat. Ya itu gue nggak mau apa ya? Gue ya lu tau gue frontal banget. Gue nggak peduli, nggak peduli sama orang lain. Bukan nggak peduli ya. Lu nggak memikirkan orang setelah lu ngomong ini, lu nggak mikirin orang itu bakal bersikap apa. Iya. Seenggaknya perasaan lu udah keluar semua. Iya.
karena buatku sia-sia aja anjing. Bullshit nggak sih? Iya benar. Bullshit nggak sih kalau gitu? Kayak Iya. ya udah lu yang perlu menerima gitu, bukan aneh Karena kadang-kadang. lu yang harus mikirin. Iya, terus lu sakit hati juga percuma kan? Dan gue malah lebih respect begitu sih. Soalnya gue tahu, jadi yang dirasain itu tuh gue bener-bener tahu daripada orang lain. Itu lebih sakit hati sih. Kadang orang nggak mau jujur deh, tapinya Gitu tuh. orang kadang gini sakit hati aja gitu, tapi nggak coba buat nerima itu dan memperbaiki. Oh, oke. Kayak gitu. Makanya gue ngomong pahit kalau ada teman-teman gue yang sakit hati karena omongan gue ya aneh. Ya, aneh sih. Aneh, pertama gue emang kayak gini, dan kalau yang gue omongin biasanya emang bener. Ya, berarti dia nggak bisa menerima kebenaran itu. Iya, antara dia nggak bisa nerima sama emang mulut gue terlalu kasar sih. Gue mengakui gue kasar banget punya mulut. Jujurnya gue mengakui. Cuman kadang-kadang gue mau tahan susah deh. Tapi validasi kebenaran itu sesuai dengan realita yang ada kan, nggak cuma nggak yang ditambah-tambahin. No. Ditambah-tambahin cuma jokes-jokesnya doang ya. Jokes-jokesnya gue tambahin dan buat ya kadang kan gue ngomong sampah gitu. Ya itu bentuk ekspresi sih, bukan ngatain. Bentuk ekspresinya aja. Ya benar. Maksudnya kata yang keluar itu lu bukan dari hati tapi lebih ke ekspresi. Iya kayak ngecengin aja, komedi. Ya. Komedi terus ya. Komedi terus, sama apa komedi? Komedi virtual. Dari WhatsApp. Tapi emang ada apa gitu? Emang sibuk apa gitu? Emang kesibukan, kalau kita bilang kesibukan lu dulu nih, atau kalau kita bilang kesibukan dua teman kita kan nggak bisa menilai ya. Semua kan itu pribadi masing-masing. Iya. Kalau lu nih gimana nih? Capek deh. Asli, gue juga. Cuma 2 minggu terakhir gue tidur nggak pernah di bawah jam 12. Lu gitu gak? Det. Anjing capek deh. Jujur, capek banget. Ya. Anjing buat usaha sih capek ini loh. Ya kayak kok gue gini banget ya. Iya. Udah berapa minggu ya? Tugas kuliah juga ada berapa yang bukan gue skip tapi gue ntar larin. Kalau ada deadline nih baru gue kerjain gitu. Tapi jujur capek deh. Capek banget. Kan lu waktu yang datang juga pas lu nyuci piring tuh. Itu walaupun terlihat simpel tapi berat sih. Asli. Terlihat simpel sih tapi gue kok capek banget. Itu deh yang gue rasain. Itu. Karena jujur capek. Lu juga ngerasain kan? Ya bukan gua ngeluhin tapi emang seperti itu. Emang gitu, capek banget. Enggak, ya capek bangetnya bukan capek fisik doang. Capek pikiran deh. Pikirannya anjing kok gini ya, gimana caranya gitu. Apa ya solusinya yang baik ya? Solusi baiknya gimana ya? Itu juga kepikiran terus gua mau egois gua nggak bisa gitu. Gua nggak bisa egois gua. Karena ketika gue egois berantakan, hancur gitu. Hancur, malah kayak lebih kita kurang bertanggung jawab aja gitu dengan apa yang kita pilih. Pertama itu. Terus dan ketika gue egois, yang hancur bukan gue sendiri, tapi bersama. Nah, kalau satu gue tetap gue balik ke Eki yang dulu. Ya. Lu tahu? Oke. Gue yang dulu. Ya benar. Gue balik, gue rewind diri gue ke gue yang dulu, gue yang egois, gue yang nggak mau kalah, habis hancur. Iya. Gue berani jamin. Iya. Dalam waktu seminggu ini, gue berani jamin ini hancur. Gue bisa ngeyakini itu sih. Gue balik ke yang dulu tapi. Iya. Sayangnya gue kayak, ya udahlah ya, gue bilang oke, gue terima. Makanya, udah ini jangan deh. Agak bahaya. Iya, gitu. Itu di cerita tanpa rekam. Iya, itu ya gue rasain. Dan lo ngerasain itu gitu kan? Iya, benar. Gue ngerasain ke gue. Iya, lu capek juga kan? Iya. Ya, oke. Tapi lu sendiri gimana? Capek kan?
Sumpah. Yang bikin capek tuh ketika lu udah capek nih balik malam, terus maksudnya lu udah ngeluarin tenaga lu, terus ketika lu mau tidur pikiran lu juga ikut bekerja bukannya. Iya deh, asli. Gue gak bisa tidur gue waktu itu. Gitu. Aduh anjing ya, mau tidur nih tapi tetap kepikiran terus buat next seperti apa, kayak gimana. Iya itu deh. Terus ini gimana ya? Terus ntar gimana ya ke depannya? Anjing. Walaupun sebenarnya kita udah tahu nih seperti apa, tapi itu bakal terus dipikirin gitu. Iya, dan bangsatnya gua anjing ini. Dan bangsatnya gua. Anjing. Tapi kayak pengalaman kita ya, kalau untuk memulai sesuatu tuh kalau mempercayai seseorang Gak bisa deh. nggak bisa sepenuhnya gitu. Gak bisa deh. Dan gua nggak menyalahkan ini ya, nggak gua menyalahkan, tapi ya ini pelajarannya iya, gitu. Pelajaran yang didapat pasti banyak hal, salah satunya seperti ini. Iya, tapi gua nggak menyesali ini gitu. Sama sekali nggak. Cuman ini bentuk ekspresi gua ya capek. Dan gua tuh juga cerita kan gue capek banget. Tapi itu bisa termasuk kayak kesalahan kita nggak nyari backup plan juga gak sih? Salah satunya juga. Tapi iya benar-benar gini. Benar-benar nggak punya backup plan, lalu ya udah pede gitu dan lain sebagainya gitu. Dan kita nggak bagi job desk sebelumnya deh. Jadi kayak lu tahu sini ya udah lu yang kerjain, lu bisa ini ya udah lu yang ngerjain gitu. Iya benar. Kita nggak ngebagi duluan di awal. Ya. Ngerti nggak? Jadi tanggung jawabnya itu masih general. Nah iya general banget karena pas awal kita kan nggak tahu. Nah banyak kesalahan yang kita harus perbaiki untuk next ya sih. Iya berarti kan kita tahu nih kita perlu ini. Lu bisa megang mana, gue bisa megang mana, gitu lebih enak harusnya sih. Cuman ya udahlah ya. Ya ini buat pelajaran buat next project ya. Dan gue jadi tahu mana yang perlu diajak, mana yang perlu enggak kan gitu juga. Nah, banyak gue nggak menyesali ini, cuman ya udah gitu. Kalau bicara capek ya capek banget. Parah. Capek banget. Ya lu tau lah ya. Berdua tek itu gaduh egois, udah gue akhirnya ngalah. Gue jujur deh, gue lebih banyak ngalah karena gue sadar, capek jadi orang egois tuh capek banget ya, karena dia harus mempertahankan egonya itu biar nggak kalah sama orang lain. Pertama dia capek buat memvalidasi egonya, kedua dia capek untuk mempertahankan. Iya itu capek, itu dua sama kayak lu 2 kali kerja gitu. Iya gue udah pertama kasih masukan nggak diterima ya udah itu gue yang sekarang. Iya, seenggaknya lu udah memberikan suara, antara masalah diterima atau enggak ya itu lu udah mikirin itu lagi. Iya, ini gue yang baru. Lu tahu gue batunya gue dulu kayak gimana. Ya lebih baik itu sih daripada lu tahu capek tapi lu nggak ngasih suara. Itu malah jadi kayak sampah sih maksud gue bisa dibilang. Gue ngasih suara tuh cuman gue mau egois gak bisa anjing. Seenggaknya ada suara gitu, masalah diterima atau enggaknya kan itu bukan sesuatu yang lu pikirin lagi, seenggaknya lu udah ada suara. Iya tapi gue bersyukurnya ya udah gitu, ya udah mau gimana gitu, toh kita juga kayak gini. Iya. Tapi teman-teman gak ada yang tahu deh sebenarnya kita ngomongin ini dari jauh nih, apa kita capek ngapain gitu loh. Itu dari tadi capek ngapain deh. Itu capek pikiran emang apa gitu yang mau pikirin. Emang capek pikiran apa deh? Ini tuh kita lagi mau merintis sebuah tempat ya, bisa dibilang tempat dong, tempat yang bisa dibilang nyaman, alhamdulillah. Enak juga ya, enak deh. Kalau enak oke, gue nggak bisa menjamin enak ya, tapi nyaman. Dan kalau buat rasanya bisa dibandingin lah. Maksudnya nggak bisa dibilang nggak enak, tapi nggak bisa bilang enak banget gitu loh. Kan cuman better dengan harga yang bisa dinikmati deh.
Bisa dinikmati. Emang tempat, harga, enak itu emang apa sih? Tai lu. Gue dapat lagi lu. Lu tinggal ngomong doang, gua buka usaha kopi anjing. Ya kita buka usaha kopi yang sebenarnya kita rencanakan untuk waktu yang lama, tapi kita mendapatkan kesempatan untuk waktu yang cepat, ya kenapa tidak gitu. Dad, ini dreams sebenarnya. Ya, My dreams, cuman nggak bisa dibilang sepenuhnya mimpi ya. ya Enggak dong. nggak bisa. Apa Lebih besar kita sebagian dari mimpi kita. Hanya sebagian dari mimpi kita. Justru gue sih nggak ngerti ini sebagai dream sih. Cuman termasuk Keinginan. No. Bagian dalam bukan dream sih ya, tapi gimana cara Bagian jelasin? dari ambisi kita. No, gini. Apa? Ini dreams, ini mimpi Iya. gue pengen gue kayak gini. But ini bukan pilihan, apa ya bahasanya? Ya, Choice. bukan choice juga sih, Choice tapi apa? lebih ke ini bagian pilihan dari mimpi gua untuk proses ke sana gitu. Oh, lu untuk mencapai mimpi lu harus melewati ini dulu. Iya. Menurut gua pribadi, karena mimpi gua yang enggak gini gitu. Iya. Mimpi gua tuh sendiri gua punya gitu. Iya. Baru sama Oke. teman gitu. Oke. Ya, Iya. itu kan. Dan ini jadi yang apa ya? Buat belajar ya. Belajar. Buat pengalaman. Buat Kita pengalaman, buat tahu kekeluargaan. behavior, kebiasaan, terus di lapangan tuh seperti apa, dan yang terutama capeknya kita udah bisa menilai. Iya. Berarti gua tahu nextnya gua kemana ya, Iya. gitu. Iya nggak sih? Benar. Batu loncatan sebagai kita, batu loncatan buat ngejar mimpi. Iya. Tapi gini dia, gue senengnya banyak banget yang dipelajarin. Banyak kalau duit banyak sih sebenarnya. Banget. Gue sih berani bilang banget sih. Apa yang gue pikirin ya easy banget, kayak ntar gue buat ini, buat A, B, C, tinggal beli terus jual. Itu sesuatu hal yang simpel banget ya. Nggak sih? banget. Ternyata nggak sesimpel itu gitu. Ada analisis SWOT gitu. Iya. Lain sebagainya. Lu harus benar-benar mikirin gitu, nggak cuma ini aja gitu, nggak Banyak proses yang harus lo lewati dulu. iya, banyak pertimbangan deh. Anjing, itu yang buat capeknya kali. Iya. Cuman capeknya capek seneng Karena itu bisa banyak hal yang bisa dipelajari. iya. Dan next projectnya kan ada kan. Ada. Oh iya, itu kan. Kita bakal tetap cerita kok. Kita akan tetap cerita, tapi isi cerita sisa berdua. Jadi nanti nggak ada podcast, sisa berdua doang. Jadi nggak ada podcast, nextnya cuman Reski Bimo gitu. Gila. Nextnya Reski Bimo, udah tok, udah amat lah anjing. Tapi enggak. Kita tetap berempat. Kita berempat. Cuman kalau dia mau rekamannya ayo, enggak juga nggak apa-apa sih. Ya, kita nggak memaksakan, tapi kita tetap mengajak. Enggak ngajak dong dia. Oh, itu bukan sebuah ajakan, tapi sebuah komitmen pas dari awal. Iya, asal itu. Tapi enggak berarti kita nggak pengen ada dia lagi ya. Enggak. Malah pengen. Iya, cuman Oh. kalau nggak bisa ya udah apa gitu. Tapi kita akhir ini agak ada jokes yang keluar nih. Iya, udah jarang ya. Jadi kita serius. Serius. Enggak, Dad, lucu Dad. Gini, kalau berdua serius banget. Bertiga serius, berempat serius bercanda gitu. Bertiga bercandanya 20%, 20-30%. Kalau berempat 50-50. Iya. Kalau berdua tuh kecil Iya. banget. Karena kalau gue mau bercanda takut tak ada yang support. itu yang gak nyampe deh. Mendingan gak usah daripada gue ngejokes tapi gak dapet. Iya, gua nggak nyampe anjing. Tapi itu yang capek tuh karena buat teman-teman, jadi kita punya kafe gitu. Kita punya kafe namanya Ambisi Kopi ID kalau di Instagram. Kita tag di bio kita juga kok. Iya, ada di bio-nya, ada tuh Ambisi Kopi ID. Lokasinya ada di Jalan Depok. Selasak
Kalau orang Depok tuh di GDC deket Rumah Sakit Citra Medica. Iya masuk gang. Masuk ke Nggak jauh lah dari situ. Ya temanya juga homey banget. hobi banget. Sumpah. Rumah banget sih lu kalau orang yang nggak mau ngeliat selingkar motor, suara Iya, motor, suara mobil, bising ngomong. klakson. Itu sih gue rekomen. Rekomen ya. Maksudnya nggak jauh dari bising, Jauh dari bisi. dari Yobang. Nggak jauh sih sebenarnya. Dekat. Deket. Ya dari gang ke dalam ya kurang lebih 50 meter. 100 lah. 100 lebih lah, 100-an. 100 meter 100 kayaknya. meter. Nggak jauh aja. Kalau mau ketemu kita tuh ada di situ. Misalnya mau, wah yang bingung yang mana sih nih? Orang asli di mana sih? Anjing. Ini yang sering ngomongin gitu. Iya juga ya, Dada. Oh ini dia nih bocah ya. Iya. Jadi gua ada namanya Ambisi Kopi Ambisi ID. Buat yang teman-teman yang suka denger Gak Ada Podcast, kalau mau mampir bisa banget. Bisa banget. Welcome banget kalau kita asli. Iyalah, gila lu masa iya nggak mau kaya. Dan ada ruangan itu juga deh. Iya. Ada ruangan Ini kan meeting. private room. Iya. Jadi kita kayak ada paket itu. Ada ya buat kalian teman-teman kayak aku pengennya privat nih gitu. Iya. Mau meeting, mau main sama mau ngobrol bisnis gitu. Ya oke nggak apa-apa gitu. Bisa juga kalau lu kayak mau rekaman di sini, bisa kita sediain. Itu kayak aku pengen belajar dunia podcasting gitu, pengen ngobrol direkam gitu, bisa banget. Kita bisa Coba. sharing gitu, kita sediain alat, kita bantu semuanya. Ya urusan bayar menanti belakangan. Iya. Tanya sama Bimo. Datang dulu aja gitu. Datang dulu ya, sebenarnya datang aja gitu. Iya. Kita juga dari awal rekaman juga kayak gini deh. Apa adanya. Iya. Dan ruangannya juga kedap suara. Ruangnya kedap suara, aman, nyaman, dan oke lah bisa dibilang. Itu asik banget sih asli. Iya, nah, itu yang dari tadi kita omongin Ya, capek. Itu kita sedang membuat itu, kita ngebangun itu, Ngerintis usaha, ya siapa tahu laku. Ya Masa- pengennya sih laku lah. Masa iya nggak laku Maksudnya kan anjing. kita sering buat ngopi nih, kita cobalah bikin kopi buatan kita sendiri gitu. Iya itu apa ya? Keresahannya dari situ, berangkat dari situ. Kita dulu sebelum rekaman suka ngopi, bahkan sebelum nggak ada podcast tuh kita ya Ngopi kita setiap pas minggu. tiap minggu ngopi, paling nggak 2 minggu, 3 minggu, 2 minggu lah itu. 2 Iya. minggu sekali itu tuh pasti ngopi. Dan akhirnya kita punya podcast berjalan, kita sering ngopi, baru rekaman, baru rekaman. Baru deh kita, wah, Kayaknya boleh nih. iya, gitu. iya. Kayaknya buka usaha kopi asik gitu. Akhirnya ya udah gitu. Dan kebetulan ya ada lah gitu. Akhirnya tapi nextnya juga ada lagi. Ada lagi. Justru ini namanya cabangnya. Ini hal kecilnya kecil. gitu. Hal kecil yang akan menjadi besar. Iya benar banget. Benar nggak sih? Benar. Benar kan? Benar. Benar kan? Ya, Aman. Sisanya nggak aman soalnya. Gue pengen lepas nggak bisa. Gue pengen lepas nggak bisa deh. nggak bisa. Susah Susah. direkam. Ya, mungkin cukup apa? Udah kali ya. Ya, Ya buat teman-teman. ditunggu kedatangannya di Ambisi Kopi ID. Ya, nanti dikasih tahu kapan Ya, kita- opening ya. Up to date di sosial media kita lah. Ya doain secepatnya sih. Amin. Mudah-mudahan ya secepat lah ya. Ini untuk yang saudara-saudara, mohon deadline-nya segera dikejar. Iya. itu pokoknya ditunggu aja secepatnya enggak ya mudah-mudahan Pokoknya akhir tahun ini kita bakal ada. iya insya Allah bulan ini ya. Bulan ini. Jadi, dalam jangka waktu dekat ini kita akan buka sih. Ya, Ambisi Kopi hadir di di Jalan Sasak. Jalan Sasak GDC, Jalan Jalan ya. Sasak 2. Iya, thank you semuanya. Bye bye. Sama-